미션 let's go 트러블을 찾으러 Adapun tujuan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas tes 1 mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengaku Ibu Susilawati SE AKMSI dengan mewawancarai salah satu alumni Politeknik Negeri Medan tahun 2023 tentang pajak penghasilan. Teman-teman, kita segera langsung untuk mewawancarai narasumber kita, yaitu Kak Syafira, salah satu alumni Politeknik Negeri Medan tahun 2023. Halo semuanya. Baik nih Kak, boleh dong diperkenalkan kepada teman-teman semua tentang identitas Kakak sendiri? Oke, makasih atas kesempatannya. Perkenalkan semuanya, nama Kakak Syafira Amanda. Kakak dulu merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Medan, kelas akuntansi 6E, jurusan akuntansi, prodi akuntansi. Kakak merupakan alumni Politeknik Negeri Medan tahun 2023. Itu perkenalan singkat dari Kak Syafira, alumni Politeknik Negeri Medan tahun 2023. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan Kakak sehari-hari setelah lulus dari Politeknik Negeri Medan itu seperti apa? Kesibukan Kakak setelah lulus dari Politeknik Negeri Medan, alhamdulillah sekarang aku ada bekerja di suatu PT di bagian accounting and finance-nya. Sebenarnya sebelum wisuda kan juga sudah bekerja di situ sih. Jadi kesibukan Kakak terakhir ini. Alhamdulillah nih ya Kak, udah diterima kerja sebelum lulus juga. Boleh dong Kak di-share tips and triknya ke teman-teman semuanya? Untuk tips and trick mungkin nggak butuh yang kayak gimana-gimana ya, karena kakak memang di akuntansi kebetulan kemarin kan ada ujian kompetensi, itu kakak juga lulus dan kakak juga maksudnya di akuntansi itu kan sangat dibutuhkan ya kan di perusahaan-perusahaan. Nah gitu kan selama belajar akuntansi kakak bisa menghitung pajak, yang mana tuh perusahaan tuh selalu berguna untuk menghitung pajak, sangat dibutuhkan gitu kan, kayak kakak selalu diterima gitu, alhamdulillahnya gitu sih. Itu dia teman-teman, ini pentingnya itu Kak, kalau kita bisa diusahakan untuk lulus ujian kompetensi itu dengan Iya, baik. benar sekali. Nah, baik Kak, Kakak tadi menyebutkan bahwa Kakak itu menghitung pajak di tempat Kakak bekerja. Nah, menurut Kakak sendiri seperti apa nih pajak? Menurut Kakak sendiri? Bagi kakak ya, pajak itu tuh merupakan pungutan atau kontribusi dari masyarakat kayak kakak ini, masyarakat sekitar gitu, untuk kemakmuran negara yang disetorkan tanpa ada kepaksaan gitu. Nah contoh-contohnya itu seperti apa ya? Untuk contoh-contoh pajak itu ada PPh ya, pajak penghasilan, ada PPN, barang mewah, terus biaya materai, sama terakhir itu pajak bumi bangunan. Baik Kak, Kakak telah menyebutkan tentang contoh-contoh pajak, yaitu salah satunya pajak penghasilan dan PPN. Nah, menurut Kakak sendiri seperti apa sistem pemungutan pajak di Indonesia? Menurut kakak sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada beberapa ya. Misalnya contoh yang pertama tuh ada self assessment system. Itu tuh individu atau diri kita sendiri tuh yang menyetorkan pajak kita ke badan pemungutan pajak sendiri. Terus selanjutnya tuh ada official assessment system. Itu tuh badan pemungutan pajak yang memungut ke kita. Terus yang terakhir tuh ada withholding system. Itu tuh biasanya orang ketiga yang memotong pajak kita untuk disetorkan ke badan pajak gitu. Nah kan kakak ini kan sudah bekerja gitu ya Kak. Iya. Nah, kakak sudah memiliki penghasilan. Nah kebetulan apakah kakak sudah memiliki NPWP juga nih Kak? Untuk saat ini kakak belum memiliki NPWP ya, Dek. Nah, kalau boleh tahu Kak, kenapa ini kakaknya belum punya NPWP? Ya, untuk alasan kakak belum punya NPWP ya pertama karena kakak fresh graduate ya, kakak baru lulus kan, dan kakak juga langsung diterima kerja dan gitu
kakak juga belum memenuhi syarat untuk membuat NPWP kakak sendiri gitu. Berarti kakaknya belum memenuhi syarat nih untuk membuat NPWP. Iya benar gitu. Nah, tadi kan Kak, yang seperti yang Kakak bilang, Kakak belum memenuhi syarat tuh untuk memiliki NPWP. Nah, kalau Kakak sudah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP, salah satu syaratnya itu apa ya Kak? Salah satu syarat untuk memiliki NPWP itu penghasilan kakak itu harus 60 juta per tahun gitu. 80 juta. Baik Kak, setelah kakak ini misalnya sudah memenuhi syarat untuk pemotongan tarif pajak, ya. Nah, berapa nih Kak kira-kira tarif pemotongan pajak penghasilan tersebut? Setahu kakak ya, untuk tarif pemotongan pajak penghasilan itu ada dari 0 sampai 60 juta sebesar 5%, lalu 60 juta ada sampai 250 juta itu sebesar 15%, terus dari 250 sampai 500 juta itu ada 25%, terus selanjutnya tuh ada di atas 500 juta tuh kalau nggak salah 30% gitu. Nah, seperti yang Kakak sebutkan tadi sebelumnya, tarif-tarif PPh itu kan banyak lah tuh kan Kak. Nah, itu apakah dikenakan untuk hanya orang pribadi gitu Kak, atau untuk badan seperti perusahaan gitu? Untuk tarif yang tadi kakak sebutkan itu tuh digunakan untuk orang pribadi gitu, karena untuk badan sendiri tuh ada tarifnya sendiri gitu deh diatur. Nah, berdasarkan pemotongan tersebut Kak, ada lagi nggak selain pemotongan penghasilan dari pribadi dan juga badan, selain itu ada nggak pemotongan dari penghasilan yang lain-lain? Tentu saja ada ya Dek, misalnya kayak penghasilan dari impor, dividen, bunga, royalti, sewa dan jasa itu, terus ada penghasilan dari luar negeri. Ternyata banyak ya Kak penghasilan yang dapat dipotong dari pajak penghasilan, nggak hanya penghasilan pribadi atau badan aja. Iya benar sekali. Nah, sehubungannya tadi kan Kak yang kita sudah bincang-bincang mengenai penghasilan yang kena pajak. Nah, untuk penghasilan yang tidak kena pajak nih Kak, ambang batasnya itu berapa ya? Untuk penghasilan yang kena pajak itu maksimal penghasilannya itu 4,5 juta per bulan atau mungkin bisa dibilang 54 juta per tahun gitu. Lalu nih Kak, sehubungan dengan profesi Kakak yang sekarang bekerja di perusahaan di bagian finance dan juga accounting. Nah, pasti memiliki karyawan tuh. Nah, bagaimana karyawan yang memiliki tanggungan? Apakah tanggungannya itu kena pajak atau tidak? Nah, untuk ketentuan perusahaan kakak itu ya, untuk karyawan sudah memiliki tanggungan seperti anak gitu kan, itu maksimal anak yang kena pajak itu ada 3 orang anak gitu. Jadi mau dia punya 4, 5, sampai 6 anak, itu tuh yang kena pajak itu 3 orang anak aja. Nah, kalau semisal nih Kak, seorang istri menikah, dia mempunyai suami, dan istri tersebut memiliki penghasilan, tetapi suami dari istri tersebut tidak memiliki penghasilan, apakah suami tersebut dikenakan pajak juga oleh istri? Untuk dalam konteks itu, jika suaminya memang tidak bisa berpenghasilan atau memang tidak memiliki penghasilan sama sekali, maka suami itu juga dikenakan pajak. Merupakan tanggungan dari istri tersebut juga dikenakan pajak gitu deh. Berarti dia ditanggung oleh istri ya? Iya, benar sekali. Wah, ternyata banyak sekali ya Kak informasi-informasi mengenai pajak penghasilan. Itu juga. Baik teman-teman, semoga hasil dari wawancara, baik pengetahuan atau informasi-informasi baru yang telah kita dapatkan berguna buat kita semua untuk kemajuan kita bersama. Kepada Kak Syakira, kami mengucapkan terima kasih untuk waktu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada kami. Iya, sama-sama. Semoga hasil wawancara tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik semua. 들어줘와 함께 달려 Ready for action,